Fahira Putri Andini. Namaku Ruth Damayanti. Namaku Maulana Lupino Sution. Saya Reski Mauliana Zain. Nama aku Askara Idatu Zahra. Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Fahira Putri Andini dari Ilmu Komunikasi UPN Veteran Jakarta, dan sekarang aku lagi magang di Hype sebagai Social Media Intern. Halo, perkenalkan nama aku Ruth Damayanti. Aku mahasiswi semester 8 jurusan Ilmu Ekonomi dari Universitas Pajajaran, dan di Hype aku sebagai copywriter intern. Namaku Maulana Lupino Sution, biasa dipanggil Maul. Aku mahasiswa Presiden University, jurusan Informatika, semester 8. Nah, untuk peran aku di Hype ini adalah sebagai Quality Assurance ataupun QA. Oke, perkenalkan nama saya Reski Mauliana Zain, biasa dipanggil Gaby. Saya mahasiswi tingkat akhir dengan jurusan Teknik Informatika di Binus University. Nah, peran saya di Hype ini sebagai Quality Assurance. Halo, nama aku Askara Idatu Zahra. Aku biasa dipanggil Aska. Aku berasal dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Aku ada di semester akhir. Posisi magangku di Hype aku menjadi Quality Assurance. Keputusan aku mungkin karena sebelumnya aku belum pernah intern kayak WFO gitu ke kantor, karena sebelumnya aku internnya tuh WFH, jadi pengen coba hal-hal yang baru kayak datang ke kantor tuh gimana sih gitu. Dan beda banget kan karena dibandingin sebelumnya itu, karena aku WFH itu sangat bosen gitu di rumah, jadi lebih pengen coba hal-hal yang baru di Hype kayak gitu. Oke, untuk motivasi sendiri itu karena dapetnya di sini. Nggak, sebenarnya waktu mau apply ke Hype itu kan aku kebetulan semester akhir ya, semester 7, dan mata kuliah yang diambil itu sedikit, jadi bisa dibilang waktunya itu cukup senggang gitu untuk dipakai magang. Jadi akhirnya aku apply dan ketemulah Hype ini, yang mana posisi yang disediakan juga sesuai sama passion aku, sama pengalaman aku, dan akhirnya aku pun apply di sini gitu. Oke, selain karena dari kampus aku itu juga mengharuskan di semester 8 ini untuk ngambil magang, aku itu diri aku sendiri punya mimpi ataupun impian buat kerja di lingkungan startup. Nah, karena Hype ini salah satu startup di Indonesia kan, jadi kayak waktu keterima di Hype itu udah pas banget lah gitu. Jadi yang memotivasi saya untuk magang di Hype itu untuk menambah pengalaman saya di bidang QA dan mengaplikasikan skill-skill yang telah saya pelajari di course di real project. Oke, jadi karena sebelumnya aku udah punya pengalaman magang juga, cuman memang modelnya itu project based. Nah, Hype ini dia tuh karena memang model aplikasinya product based, dimana memang setiap bulan bakal ada fitur yang baru. Jadi aku tertarik buat masuk buat ngembangin fitur-fitur baru Hype. Kebetulan juga Hype ini modelnya tuh sosial media Indonesia yang sangat membuat aku tertarik buat ikut di magang di sini. Oke, kalau buat project atau tugasnya itu banyak juga sih. Salah satunya itu bikin konten atau bikin brief konten, jadi talent juga, dan nge-manage sosial media. Kayak gitu sih tugas-tugasnya. Sendiri mungkin aku terlibat dalam ideation untuk campaign. Jadi aku bantu bikin tagline, hashtag, dan juga copy untuk kontennya itu sendiri. Dan untuk selain itu aku juga bantu proofread script untuk kebutuhan perusahaan. Dan untuk day-to-day testnya itu karena aku handle LinkedIn dan juga Twitter, jadi aku tuh bantu bikin copy untuk kemudian diupload di kedua platform itu. Mungkin itu. Oke, sebagai QA di sini tugas utamaku itu adalah untuk memastikan aplikasi Hype itu minim bug sebelum dirilis kepada end user demi memastikan kualitas dari aplikasi Hype itu sendiri. Nah, selain itu aku itu intern QA yang difokuskan ke automation. Nah, automation itu adalah bagaimana cara kita membuat sebuah test case itu bisa diotomasi. Jadi itu mengurangi effort dari divisi QA sendiri untuk melakukan pengecekan aplikasi yang berulang-ulang gitu. Jadi effortnya itu jadi bisa dikecilin. Oke, jadi project dan tugas-tugas saya di saat magang itu mengerjakan testing manual dan juga ada beberapa testing automation.
Oke, karena setiap bulannya Hype itu ada fitur baru. Jadi proyek aku itu di sini bantu pengembangin fitur baru, testing fitur baru sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan keinginan dari Hype-nya. Biar nanti kalau misalnya masuk ke production atau ke user ke tangannya udah aplikasinya udah baik. Kalau hal-hal yang berkesan banyak sih ya, dari orang-orangnya sangatlah friendly dan suka ngasih encourage gitu buat jangan malu atau jangan takut salah kayak gitu. Dan salah satunya buat yang hal lucu itu pastinya adalah Kak Angga, karena Kak Angga tuh suka bikin kaget gitu kalau misalnya lagi di kantor tiba-tiba ada teriak lah atau bikin konten kayak gitu. Dari awal sampai akhir berkesan sih, karena dan lucu juga, apalagi kalau misalkan ada Kak Angga gitu kan jadi rame. Kadang tuh waktu kerja ada aja candaan-candaan spontan gitu ya yang bikin ketawa lah, yang lucu pokoknya gitu. Nah, untuk yang berkesan itu gimana ya? Hype ini kan basisnya sosial media, dan jadi aku lumayan kaget kalau misalnya ada yang tiba-tiba di belakang aku dengaran kayak ada yang ngonten, tiba-tiba ada nyanyi lompat-lompat lah. Nah, kayak ini kayak nggak pernah aku rasain di kantor sebelumku. Terus untuk pengalaman lucunya, nah di IT department itu kadang-kadang pas lagi serius ngoding tuh tiba-tiba ada celutukan random dari Pak Dedi atau Mas Boy, tiba-tiba ngeletuk random yang bikin semuanya dari ngoding video serius ngoding tiba-tiba jadi ngelawak semua. Itu ada aja deh hal randomnya yang ada. Jadi yang berkesan atau yang lucu selama di Hype itu karena saya di ruangan IT, jadi atmosfernya itu lebih hening dan serius. Tapi biasanya di tengah-tengah keheningan itu ada yang lucu seperti Mas Boy. Jadi itu seru dan berkesan menurut aku. Kalau yang paling berkesan, paling first time aku masuk ke Hype ini aku ada intern di IT sendiri, dan kebetulan perempuan sendiri yang pertama saat itu juga, jadi termasuk yang menegangkan juga berkesan juga. Selain itu juga ada aku pertama kali ikut makan-makan di antara cowok-cowok yang lain, dan aku juga intern sendiri, itu termasuk yang paling berkesan. Kalau yang lucu, karena memang tim IT ini semuanya rata-rata bapak-bapak, dia juga punya jokes yang lucu. Jadi setiap aku kerja walaupun lagi serius, ada aja celetukan yang lumayan bikin aku ketawa. Jadi lumayan ya refreshing lah di tengah-tengah kerjaan. Satu katanya adalah happy, karena selama aku magang di Hype itu selama 3 bulan aku sampai naik berat badan gitu. Karena sebelumnya berat badan aku selalu konstan di 43, dan tiba-tiba selama 3 bulan aku magang di Hype malah naik berat badan nih gitu. Salah satunya mungkin karena happy gitu, karena dikasih makan mulu juga sih di sini. Jadi naik berat badan gitu sih guys. Satu kata, memorable, karena walaupun banyak ilmu yang aku dapetin, tapi sebenarnya yang paling berkesan itu ketemu sama orang-orang di sini yang menurut aku tuh setiap orang di Hype ini tuh punya karakteristik, punya ciri khasnya masing-masing yang ya itu yang bikin pengalaman aku di Hype ini jadi memorable, nggak akan aku lupain. Lebih ke challenging, karena di sini aku karena mungkin masih awal ya, tapi aku merasa banyak banget tantangan yang di sini yang bisa aku cobain dan bisa aku pelajari, sehingga aku bisa memperbanyak ilmu aku lagi, apalagi di bidang QA. Satu kata yang mendeskripsikan intern aku di sini yaitu seru. Karena orang-orang yang bekerja di Hype itu orang-orangnya humble dan juga lucu-lucu. Ramai, karena memang dalam satu divisi itu juga lumayan banyak, ada dalam satu ruangan tuh 15 orang, jadi memang untuk komunikasi, untuk bercanda itu sangat ramai dalam satu ruangan. Kepada Hype, terima kasih sudah menerima aku menjadi intern. Kalau misalnya aku nggak diterima, aku nggak akan belajar hal-hal yang baru juga. Dan untuk Hype sendiri, semoga sukses, usernya makin banyak, dan orang Indonesia mulai banyak yang melirik Hype buat sebagai media sosial lokal dan harus local pride. Jadi jangan lupa download Hype ya guys. Ya, buat Hype, semoga bisa terus berkembang dan semoga bisa jadi media sosial nomor 1 di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Harapanku satu aja sih, semoga bisa cepat keluar dari kata startup dan bisa jadi perusahaan yang shuttle, karena kapan lagi kan ya
Indonesia punya sosial media sendiri dan ya semua kreator-kreator bisa didukung oleh Hype gitu aja. Semoga tambah maju, tambah berkembang, dan memiliki user yang banyak. Oke, untuk Hype tetap terus berkembang. Semoga juga Hype juga memiliki user yang banyak juga. Semoga tiap kreator juga dipedulikan dan Hype juga makin seru.